nya. Udah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kanca sabarataan badapatan pulang kita di acara Pandiran di Gerdo RT 5 RW Talo nomor 10 Gang Pakasam belakangnya Sabet. Jadi hari ini kita sudah tamuan pulang di edisi yang keberapa ngene? Kalau 60 ada bang, anak lah Ustadz ini hitung. Sementara ini kita dulu seluruh kru Banjar DP khususnya nih kru yang ada di Pandiran di Gardu ini mau ucapkan gasan buhan pian sabarataan khususnya merayakan itu selamat tahun baru Imlek. Iya. Nangka 2567. 2006 tahun 2016 yang mudah-mudahan aja di tahun warik api ini tahun warik api pulang. Nah yang dihadapin ulun itu Ustaz. Iya bagus sih apa sio kah. Jadi mudah-mudahan kita seberataan ini kan ini ibaratnya peringatan tuh pasti yang dikehendaki itu imbah peringatan tuh lebih baik berataan ya kalau rajaki apa-apa lebih baik. Jadi hari ini kita harapan juga yang utama memang keberhasilan salah satu instansi pemerintahan tuh yang selalu digembor-gemborkan tuh wah pelayanan publiknya sudah luar biasa. Nah itu ada yang sudah bisa yang jangkanya harus ini sudah bisa dibangkas jadi seini. Itu pungutan liar kada ada lagi kecuali yang sukarela. Ya kalau Abu bayar gak Pak? Sukarela kak. Sukarela ini sakit kapan lagi. Jadi hari ini kita bawa akan langsung ketua dari Ombudsman. Jadi tema kita hari ini tentang pelayanan publik terkait khususnya terhadap keluhan-keluhan masyarakat lah. Apa yang terkait dengan publik datang ya sambil sidin manggantungakan jaket keluarnya singgang nih kita kenalkan dulu lah nih masih lawan ulun tukang pandir di sini utuh kurihing. Yang hanya datang tadi memarina ulun itu Al-Mukarram Al-Muhtaram Amang Hasan Amang Hasan Bihis itu Adinda halo Sari Adinda nang ya ibaratnya suspek lah. Asar bener kakak itu Adinda Al-Sari masih lama juga Ustadz kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Fadil Al-Syekh Ustadz Miji nang kayak nama memberikan kita pencerahan-pencerahan lawan bintang tamu kita nih selajurnya biarnya datang kita tugasakan dulu mengenalkan Amang Hasan kenalkan siapa Mang? Aman dulu lah. Ini kawan lawas juga. Ngaran sidin dua hal semajit. Tapi lah nang lain pong pada kita nih jual sidin nih. Tombo ati. Lah ini to. Lain lah. Yang masih hidup. Nah jadi sidin ini banyak tugasnya sidin ini penyitaan lingkungan ya juga. Ya kalau batu macam-macam organisasi ini dan terakhir ini kan ombudsman. Nah aku nih nganu kampung nganu ombudsman ini kali banyak nyambut sudah. Iya. Ombudsman ya. Orang kampung ombudsman ya. Artinya paman ombus paman ya kayak itu olahan. Tuh Bapang jelasakan nggak pegang jadi ombudsman ngarannya. Iya. Artinya juga apa kami ini orang kampung udah tahu ombudsman. Iya. Nah. Jadi udah sengalih bang itu dinyatakan langsung ada ombudsman ngalih dinyatakan dan itu tuh asalnya jar bahasa Swedia. Swedia lah. Swedia. Jadi kada bahasa Inggris ada di kamus kada ada dulu bahasa Swedia karena jar nang pamulaan seluruh dunia nih memunculkan yang ada pengawasan publik lalu kemudian mengarani ombudsman itu Swedia. Lalu dikenalkan di Eropa kan di negara-negara lain itu sampai pada kita sepakat seluruh dunia ngarannya ombudsman. Jangan meletupan bang ini peringatan tadi. Iya tadi selamat Imlek. Ada kakak-kakak di belakang meletupan. Kayak itulah Swedia aja. tapi itu jadi bahasa Indonesia sudah lah ombudsman toh.
baku dah jadinya. Baku kah? Apa toh? Kayak lembaga-lembaga lain, kalau polisi bahasa Inggris asalnya. Iya, kan? polisi. Tapi polisi uang pembakar udah aku tahu. Ombudsman ini kan udah tahunya. Hakim bahasa Arab. Bahasa kayak gitu. Arab. Konstitusi. Nah, kan Jaksa bahasa Saya Sanskerta. kali. Jaksa bahasa Sanskerta. Iya. Oh, asalnya. jaksa, Nah, pembakal, jadi biasa. pembakal tuh. adiaksa. Nah, itu kan harus tahu kita loh dari Swedia. Nah, lalu bubuhan kampung ini berarti bubuhan alus hari ini nah. Artinya ini bubuhan bubuhan ngajak kampung ini ya. untuk Iya. benih ini nah. Pokoknya bukan kampung, ada tahu bukan kampungnya. Jadi ini kita apa? bawakan langsung orang kampungnya Yang coba. kampung. Jadi nggak ujar orang kampung teh nggak Ah, pegang pegarnya, iya. tugas saja. Jadi artinya itu kan pengawas pelayanan publik. oh, Pengawas Jadi, pelayanan. kalau lampu mati itu kan pelayanan publik, jalanan rusak pelayanan publik. Nah kalau kita merasa dirugikan dengan itu, kalau dilaporkan, kalau dilaporkan, lalu kemudian kita takuni instansi nama urusinya tuh, nah kenapa jadi kayak itu? iya. Oh, pelayanan publiknya Termasuk ada rumah memuaskan. sakit, mau urus KTP, mau urus sertifikat tanah, Kayak itu. pelayanan di kepolisian, SIM, memperpanjang STNK segala macam. Apa tadi panjang? STNK. STNK. Nah, bisa kira panjang lagi kita. Jadi mun buhan pian hendak gabung nih. Wah, Oh, aku balong suah di dibadangkan. sini nih. Anu, kada dia hirani urang. Nah, aku suah di sini gini nih. Hendak gabung kami sediakan di sini. Ya. Nomor SMS. Ada. Nomor teleponnya tuh nah 0852 seterusnya tuh baca seorang. Rumah taha. Nomor SMS tuh SMS. Ya. Jadi syaratnya sekira ada semalam kejadian pengaduan gasan PDM gak ada salah lah, Ya. tapi ngaran alamat anu lah kayak apa hendak tindak lanjutnya. Ya. Jadi telepon SMS tolong padahi ngaran lawan asal muasal di mana. Iya. Jadi asal muasalnya misalnya Sambang Lihom. Ya, kita anu akan. Jadi silakan lanjutkan Nah, Mang. dipulang ini membakar udah aku ini mau juga ngan membakar. nih. Betakun nawas. Kita pasti mengawasi aja. Pengawas publik aja. Apa gang dasarnya aja? Nah. Nah, Ada apa kekuatan dasarnya hukumnya. kekuatan hukumnya Iya. sih yang mengawasi itu? Oke. Model kesinggung pembakal nih. Nah, kayak apa nih jelasakan ini mentahun ini kan? Jadi kan ada undang-undang tentang pelayanan publik sudah. Publik. Nah, Terus? Undang-Undang 25 tahun 2009. Jadi undang-undang itu menjamin kita bahwa kita ini berhak tahu prosesnya, tahu tentang alurnya, tahu berbiaya atau kada, Oh, tahu berapa lawas waktunya. Nah, undang-undang itu sudah ada mengatur. Jadi Tahu- kalau tahu itu juga. kada sesuai, kawa. Oh, kayak itu. Jadi mau pengen ngurus KTP misalnya, di dalam aturannya sudah ada misalnya 2 hari selesai misalnya. 2 hari selesai, 2 bulan gak tutup-tutup. Nah, kalau tuh. ditakunakan. Ada maksudnya tuh kekuatan dari lembaga ini. Oh, nah. kekuatannya. Kekuatannya. Kekuatan lembaga ini. Lembaganya. Nah, jadi mengawasi aja. Nah, Jadi ombudsman ini lembaga negara noh, karena lain hal biola yang kita kenal, Lain. beda biola. Negara. negara. Para kawan kandangan. para kekandangan lah. Ini orang sana juga. Jadi lembaga negara ini Ya. kan artinya memang tugasnya tuh sambalon kepolisian, kejaksaan Noh. sama lembaga negara. Kuat posisinya beliau nih. Tapi ini kadang menangkapi orang kalau polisi juga kan menangkapi Ini orang. hanya menerima aduan. Ada juga jadi Laporan. sanksinya tuh administrasi. Oh, administrasi. Dua, Oh. sanksinya administrasi. Maksud administrasi itu siapa nang menggawe nih. Oh. Sanksi administrasi itu bisa dipindahkan, Oh. bisa diturunkan pangkat, bisa diampihi begawi. Oh. Nah, itu sanksinya Nang mau urusi tadi tuh? Nang mau urusi tadi tuh Oh, siapa? oh. Kalau ada aduan tadi Nah, lah. kalau ada aduan. Nah, ini perlu takun-takun lagi nih. Nah, jadi maksudnya kayak ini nah. Kita hendak tahu prosedur nih kerjanya ombudsman nih banyak dari pengaduan terus sampai ke sini, terus dari sini kemana lagi, lalu kemana lagi. Itu hati-hati tangan tuh nah. Ayo ading. Weh, nah itu, nah kayak apa nih? Ini dapat laporan. Laporan kayak apa Diapain posisinya? pian? Nah, Jadi Tadi tuh. mun kita sebagai masyarakat dirugikan lah ya, pelayanan publik nah itu. itu tahu. Kita kawal lapor ke ombudsman. Nah, kena ombudsman menakuni kepada instansinya toh bujur kah laporan orang neh. Oh iya bujur jarnya. Bahasa Kalau- Tanjungnya tuh verifikasi lah. Iya, verifikasi. Kalau bujur, nah siapa sebabnya nih? Nah, Oh. Sebab salahnya nih nah apa? Nah, bisa juga ini mana kan kada bujur jarnya. Nah,
Lalu kena kami turun, istilahnya tuh investigasi, melihat bujur kadanya. Pulang. Kayak polisi juga. Jadi turun investigasi, kalau itu bujur, kena ombudsman maulah rekomendasi. Rekomendasinya ini wajib dilaksanakan. Kemana arahnya rekomendasinya? Ke instansinya, ke atasannya. Nah, ke atasannya. Atasannya tuh wajib melaksanakan. Nah, kalau seandainya atasnya kada melaksanakan, banyak. Iya, Cuek itu aja pulang itu. dilaporkan Dapat pula. sanksi lah. Nah, kemana? Atasannya tuh pulang dilaporkan. Atasannya dilaporkan ke atasannya. Langsung lagi. Sampai ke Jakarta tak? Oh, itulah. Jauh lah ke Iya, Jakarta. sampai. Nah, ini kerjanya ombudsman ini mulai kapan? Kita tahu nih, udah berapa tahun nih sudah lembaganya ada. Monnya di seluruh Indonesia 15 tahun bang sudah. Lawas banget nih. Nah, Di di Kalimantan Banjar, di Selatan Kalimantan lah, Kalimantan Selatan sudah 5 tahun. 5 tahun. Ini masuk tahun ke-6. Alhamdulillah. Banyak juga yang lapor sudah. Jadi responnya kayak apa masyarakat? Setiap tahun itulah ya sekitar 150-an lah yang Laporan. Laporan tuh. laporan tuh. Oh. Nah, jadi setiap hari kami menerima orang laporan. Dari semua laporan tuh berapa persen yang clear maksudnya? Yang clear diselesaikan itu 70%. Oh, tak banyak dah. Sisanya itu di tahun berikutnya karena imbahanu pinalayat juga instansi itu kan. Oh, kayak itu. Oh. Pinalayat apalagi masalah tanah. Iya. Ya kan harus apa segala macam gitu kan. Sengketa tadi konflik segala kan. Oh, dominasinya apa tuh? Dominasi dari pelaporan masyarakat tuh? Ada soal tanah, ada soal rumah sakit, ada soal kepolisian, ada soal sekolah, ada soal pegawai. Nah, pegawai banyak juga dilaporkan. Banyak juga lah. Misalnya memindah sakahendak. Oh, itu ya kawan. kalau karena Atau kada naik pangkat. bisa Misalnya, juga itu ada juga. Adanya laporan Tapi tuh. yang paling banyak itu karena kada mendukung bupati jadi Iya, kepala itu. daerah, Lalu tegana. kada cocok, lalu dipindahkan pada Oh, sesuai kayak itu prosedurnya. lah. Nah, Oh, bocor. Minum dulu Pak. Nah. Tapi kalau kada ada hubungannya lawan nang didukung tuh Bang, misalnya kan apa departemen pusat lah, apa kementerian pusat kan langsung aja anunya hubungannya kada ada lawan di daerah nih. Nah, itu kan kalau apa inya misalnya di dalam instansi itu inya nih model dirugikan lah, naik pangkat kada, iya. naik jabatan kada, Tapi dari pusat kebijakannya. tapi anunya kan langsung ke pusat anunya nih Politik. apa ngaran Kebijakannya. ya Apa kebijakannya bisa? Salah lah, kalau bukan bukan. kada dinas kalau dinas kan di bawah bupati kan Ya. nah itu Kawa juga jadi kalau aturannya tiap 4 tahun naik pangkat misalnya ini kada naik pangkat Jadi, kawa juga. kau juga Oh, lah. Nah, Ah. ini pengalaman bisa Ustaznya. Halo, assalamualaikum. Tinggal. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi dari Bapak siapa di wabarakatuh. mana? Oi, Oh iya juga. Assalamualaikum. Siapa di mana? Lawan siapa tuh? siapa di mana? Di Jalan Petran di Banjar juga nah. Siapa nggak? Oh iya. Bapak, Eh. Bapak siapa? Pon. Bapak Ngaran. Ngaran. Hendak batakon lu. Mana nanti ponakna selajor. Ya, Siapa tangan. Ngaran di Jalan Petran? Siapa Ngaran yang hendak petak? Ngarannya Haji Sase. Kawan no nama ngasan Haji dulu nah. Sase. Sehingga silakan pian takunakan. Nah, Apuloma nama ngasan. Oi. Apa? Batakon bang anu kita nih di Banjar nih nah. Lampu rancak mana mati nah kayak apa? Kamu jalanan kah? Hah? Oh, lampu listrik. Nah, bujuk banang nih. Listrik. Tahu sangan, tahu Nah. sangan. Tahu Bang? Rancak benar mati mangasana. Oh. Mana di Jalan Petran bagaganti itu kemana-mana berganti semalam jar di koran bosnya yang di PLN di Banjar nih nomor 2 hari aja lagi sampai masih jaga kalinya mati pulang Nah. kan kayak apa ini Ini kan kami tampung ini nanti ditakunakan iklan Iya. dulu tuh maka banyak benar pulang nang belum bapasang lampu di mana-mana termasuk namanya nah belum bapasang listrik Pak orang sebelah 4 bulan 5 bulan sudah 5 bulan sudah di situ. kayak apa ya anunya nah kemana ulunnya ngado ya karena di Mudahan desa aja kan. PLN mendengar aja suara Iya. situ. Di daerah mana tadi, Pak? nah Veteran, itu pang veteran. perlu ulun sampaikan nih kemana Iya, ulun veteran. pengadu Aja, timunnya boleh. ada kakak duanya nyaman ulun datangnya Iya. Iya, iya, bujur. Nah, iya nah Ya, itu aja makasih yang banyak, ulun Pak. sampaikan Saya nih Nah, Ton
Hah? Kita undang ke Gardu PLN-nya Bawa Eh, bawa ke Gardu PLN-nya. Nah. Nisahan kita. Iya, makasih PLN banget. sudah aja PLN kagak indok ya. Ini siapa tadi? Sasi. Bapak Sasi Di di veteran. veteran ini nah luar biasa kan Iya. duennya, cuma kita kan kawan nanggapi dulu karena adanya numpak lalu. Ah, kita laluakan dulu lah numpak lalu lima ini. Nah, pemirsa Banjar TV, masih kita di tadi tapagat tadi masalah laporan dari Sasi tadi. Bapak Sasi tadi terkait masalah listrik yang mati bergilir. Hari ini mati sini, besok sini mati. Dia itu ada baca bergilir ini 2 hari aja harau, pajah pulang. Jadi langsung aja kayak Memang kompornya kemana? ada PLN ini banyak banget keluhannya sudah. Seorang sudah publisik konsidin nah. Ternyata pembacaan meter pun juga kayaknya ada jokolan sampai ke ombudsman. Nah, kisahkan Pak, kayak Pak. Nah, kisahkan yang kan. Nang paling banyak dikeluhkan orang tuh memang pembacaan meter, mencatat meter tuh banyak dikeluhkan. PLN. Oh iya, pemakaiannya. Iya. Yang Ujar PLN, nang mencatat tuh pihak ketiga. Ya. lain PLN-nya. Lain PLN-nya, jadi ada orang yang diupahakan mencatat Ya. lah. Imbahano nang diupahakannya kan koler. Sebulan saya itu dicatatnya 2 bulan, saya itu mencatatnya kira-kira. Wah ini kurang lebihnya ini bulan ketiga, bulan keempat. Lalu dikira-kiranya. Nah lu cutu rumah kosong pembayarannya sama nangkat BIC. ada semalam tuh 3 bulan mengasana. 3 bulan kosong rumah itu sama lawan BIC. Nah. Dilaporkan orang Nah. Iya, laporan ke dilaporkan PLN orang. Nah, jadi PLN melihati pulang catatan turun nih ke lapangan bujur kadanya. Karena kalau misalnya kelebihan pembayaran, tawa bulan berikutnya kada bayar kita. Jarinya. Walau-walam. Tapi ada juga nang dibelikan mengasana. Ada juga lah. Ada juga dosen lapor. Alhamdulillah, ya kalau. Kelebihan 2 juta bayarnya tuh nah. Nah. Habis itu disuruh belikan. Kan kayak itu kan uang kada tahu kan kayak Pak. Kemana duitnya? Kemana? Karena pengen dibelikan dia berarti Aku dibelikan kemana kau semuanya aku belikan. Ya kebalangan. duitnya maksudnya nangkapin kelebihan. Jadi intinya masalah PLN itu pun kawa dilaporkan ke ombudsman. Nah. Karena itu pelayanan publik. Pelayanan publik. Jadi PLN dalam memberikan layanan itu kada sekehendak hati. Kalau hendak pajah misalnya diumumkan dulu di sini pajah, di sini kada pajah begiliran. Karena kita tahu juga kan pengalihan PLN dayanya kurang jadinya. Dayanya kurang harus begiliran. Tapi kita sebagai masyarakat harus tahu. Nah, PLN ini terus ngalihan umumkan aja. Umumkan ke Banjar TV, ke mana, ke umumkan ya kalau daerah sini pajah, daerah sini benyala. Nah itu jabangnya kita hendak tuh. Jangan tiba-tiba takajub kita. Ya kalau takajub kayak minum obat panjak banar. Cuma yang maghrib hanya serakaat pajak lampu. Ulun usul lah mengat undang juga sidin ke Gardune. Ya aku perlu undang. Ini maaf nih keluhan pulang soalnya tentang di Balangan. Di Balangan tuh apabila anak maghrib mati lampu. Nah, ya tuh. Maka hari sehari maka sampai jam 10 malam hanya menyala. Begiliran kah? Walau-walam punya selama aku di Balangan tuh apabila sehari menyala sehari kadang mulai maghrib. Oh, kayak jam 10 malam hanya kayak puasa menyala. Nabi Daud tuh. Kayak paham di Balangan lah. Ini seorang-seorang merasakan hanya bulik lah. Oh, Nah kasihan tuh bubuhan kalteng. Apa? Iya. Jarnya ini kan kalselteng nih Iya. PLN. Bila kada sanggup jinya berpisah aja sudah kami. nah, kenapa berlagi? Tapi kan ini perusahaan listrik negara. Iya, Harus langsung di sana, pusat. di pusat. Lain otonom. Alih hai. Nah itu kalau kita bertanya pada goyang aja Iya. Lagu juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Bapak siapa di mana? Bapak Iwan di Rawasari. Oh, Pak Iwan di Rawasari. Nah, apa Pak Iwan hendak pian sampaikan nih Tampulo ada kepalanya nih, kepala ombudsman di sini. Ulun ini hendakan benar bertakun. Nomor telepon yang dihubungi ke ombudsman itu berapa? Nah, bujo. Oke, bawa kasar sidin di mana? Jadi mau ada Bacakan, apa bacakan, nih? toh. Bertakun. Jangan tunggu semana. Aja tuh. Ya, terima kasih. Itu aja, Kamang.
Ini itu aja Amang Iwan Iwan ya. Dirawasari. di Rawasari. Iya. Nah, jadi pemirsa Iya. langsung aja ulun manuakan nah. Membacakan. Ini Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan, kepala Jangan dari laju. Bapak Nurholis Majid. Jangan laju. Nomor teleponnya itu jangan laju. Gini, Nomor Dibacanya teleponnya jangan laju. 05113367 412. Ulangi. sekali lagi. 05113367 412. Pulsa saya kitarnya aja anak SMS saja. Iya. Ada nomor SMS pengaduan. Ada Berapa? pengaduan. Nah, 0821 53 02 nyaman hafal ini. Nih. 0821 53 02. Nah, itu yang kawa di anu. Amun hendak ka anu aja aku be internet. Yang kawa juga. Email. Email kada nih internet www situs www Laman. titik ombudsman titik Iya. go.id. Nah, pokoknya Atau datang langsung nggak ke kantor? nah kantornya di mana alamatnya? Esparman. Jalan Letjen Esparman. Esparman nomor 57 Banjarmasin, kode pos 70116. Kan lengkap. Anakannya para Bersubarangan Kapolda tuh nanya. ada Kapolda. taruh sedikit. Ya, coba Nah. anu beliwat Parak sedikit. jorong. Nah, Barak Jorong. Jajaran rumah Setek. Bapak Rosehan. Bisa tahu tuh. Iya. Berarti rancang mengadu nih. Ada lewat. Hendak mengadu loh. Nah, jadi mengadu misalnya belum kawin kah kawin sudah. Silakan di anu kan ini sudah kita tanggapi. Mungkin SMS dulu kita bacakan Ya, dulu lah. sip. Jadi SMS-nya masuk ini 0857 dulu kita bacakan 0821 505 seterusnya. Nah, Assalamualaikum WR. Ada di bawah WB. Umpat Batakon. Wah, ini maulah akta kelahiran di Capil itu gratis kah? Dari Fahri Kapuas. Dari Fikri Kapuas. Terima kasih. Ini Capil Kapuas lah. Gratis kah? Ayo kita bacakan dulu. 0813 480 seterusnya. Ombudsman. Kalteng. Itu ombudsman. Ada. Oh, itu salah Ombo Pak. Osman. Biar aja. Di Kalteng khusus Kabupaten Kapuas apa sudah terbentuk Pak ombudsmannya? Ini betakun pas saja nih betakunnya. Iya. Itu 0857 879 seterusnya. Assalamualaikum Suanang Beretahan. Lain ini utuh. Ini Amang. Sari. Amang. Ini Amang Hasan. Suanang kada upat. Ulun amat di Istanbul. Nah. Umpat batakun lah kenapa lampu haur mati aja di Istanbul. Ini hari semalam aja seharian mati lampu. Nah, ini saya kira banyak kita Pak. Silakan nih adanya kau ditanggapi Pak tadi terkait masalah akta tadi mungkin anu kan wilayahnya di anu kan wilayah Tapi Kalteng. Cuman nih, kating dengar ya. mudah-mudahan ya mendengar jadi kau aja menanggapi akan tapi masalah ombudsman di Kalteng. wilayah Kalteng ini sudah ada kah atau tidak? Ada, sudah Oh. mulai 2014 awal. Sudah ada. Sudah ada. Tapi itu tingkat provinsi. Tingkat provinsi juga. Kabupaten kada ada. Nah, Palangkaraya. Berarti Tapi provinsi wilayahnya Kapuas. Kapuas tuh juga, masuk. Karena Kapuas seluruh lapor ke Kalimantan Palangka. Tengah. Oh iya. Kalau iya, di Kapuasnya kan ada. Kalau di Kapuasnya kan ada. Jadi Jadi di Palangka. Palangkaraya. Iya, karena tingkat Iya. satu itu. Iya, Nah, provinsinya Pak. Kalau tingkat hendak provinsi. parak lapor ke Banjar, pas rahatan hendak kudu tamol bisa juga singgah di Banjar. Kayak Boleh lah. kami boleh. Oh, boleh lah. Nah. Iya kan kantor perwakilan, jadinya Boleh. connect aja. Oh. Lapor ke Jakarta, connect juga ke wadah kami, lapor ke Oh. wadah kami, connect juga ke Jakarta, ke Kalteng. Jadi Nah, boleh, makanya boleh. Bila pas Kawa pian aja. takana taka Banjar sehingga di ombudsman sini kawa Kawa. manitipakan kaduan. Nah, Jangan kaduan,
kakaduan. Oh, pengaduan. Lawan yang terakhir tadi di Istanbul nih masalah lampu juga Pak. Nah, Ya, itu Nek. tadi Itu sama aja tuh kalau sama organisasi aja. itu sama. Iya. Kita harus Intinya- mengundang PLN, Pak. bener. Harus mengundang PLN. Iya. Kita hendak tahu kenapa sebabnya. Daya kurangnya bisa. Iya, tapi kan apa upayanya kalau daya? Nah, itu jadi cari. Minum obat kah? Iya. Apakah supaya Iya. kuatkan daya nih? Iya. Gitu loh Bang Senah. Ya, asal jangan minum cyanida. Supaya kuat kayak apa? Iya. Jadi harus ada perencanaan. Oh, ini daya ini hendak diperbaiki 2 tahun lagi, kita tungguin kan ada Tungguin, waktunya. iya. Tapi mun salah lawasan dayanya Kayak itu kurang, terus, berarti udah kemajuan. ada usaha, kan ada upaya. Maka jar ada untuk membangun apa tuh yang Ya, nang PTO nggak apa-apa aja, nggak paham juga kita. itu. Ih, mana orang kampung gitu mah tahu. Kira kok ada ulun terus nih Pang. Sama aja kita kampung juga. Amun anu Bang Sari Bang kira-kira ada lah yang ditakunakan guys. Ada. Apa? Ini anu ulun anak petakun masalah PDAM. Jadi orang Semua Pak ada bisa. ini ulun seorang Pak mengalami lah. Heeh. Jadi nang apa nang anon PDM yang meternya tuh kalau dipadakan orang bocor di rumah soalnya tagihannya ini sebulan ada yang sampai 1 juta lebih. Jadi bingung aja pemakaiannya. Mama begawe, ulun sekolah, langsung ulo lah pas sekolah. Itu dulu kah? Kadang ini kan sampai ini masih belum tuntung masanya ini di rumah nih. Jadi Laki di mana? ada laki. Belum kan? Mama rusak pasaran lalu biar nih. Udah tasakan. Nah jadi apa datang beadu ke PDM nih hendak mencariin nang kurang yang ibaratnya kawa gesen maadu masalah nih. Jadi kayak apa supaya jar mamu ulun nih sekira kami ini kada minta gratisakan nang ini tetap aja berbayar tapi dicicil dengan nang apa diringankan cicilannya itu sebulan gitu nanti ditambah pulang lawan tagihannya soalnya sudah juga dibaiki nang meterannya ini kalau nang kami kan kira tahu di bawah rumah nih bocor pipanya ya kami mitihi kira tahu jadi itu Pang dibebankan pada kami itu tadi biar pokoknya kayak dipersulit lah hendak menamai orangnya lah kadeda jadi bingung aja sampai ini semalam sudah coba konsultasi ke ILKI. Mau jauhnya ILKI. situ. Ya, konsumen. Iya, kan disuruh juga ada yang menyambat konsultasi dulu ya. Sudah juga jadi di bareng itu tadi tuh disuruh juga menghadap nang apa nang orang di PDM jadi tapi kayak dipersulit tuh. Oh, ada yang tambus kah? Bawah. Bocor udah tapi lamunnya lewat dari nang meteran. Lain tambus nah abang di sialah. Kada maksudnya. Nang bocor dari meteran tuh kan biar dari apa nang menanggung nih pun rumah. Kami sudah, kan sudah. tidak tahu. Semalam ini kan PDM di sini kada bertakon. Semua PDM di sini. Iya. Masuk Maka gaya dua ikut. Jadi anu nang hendak ditakunakan nih ngalih mengaduakannya kah? Iya, itu. Atau prosesnya kan yang kada di anu atau masalah luangnya tadi kan? Ada itu kan diganti maksudnya ini sudah. proses sekira kawan nyaman dari urusan dulu kita harus Pokoknya sehari ini betakun kayak panyamannya Nena. Maksudnya kemudahan. Kemudian kalau misalnya ada indikasi dipersulit orang tuh bisa lah dilaporkan dikadukan. tuh ya. Nah. Jadi aturannya lah seluruh instansi pelayanan publik tuh ada unit pengaduan pelayanan. Unit pengaduan pelayanan yang berhubungan dengan pelanggan-pelanggan, konsumen langsung, segala macam kada bolehnya ngalih. Termasuk di rumah sakit misalnya. Kalau kita mengeluhkan apakah pelayanan di rumah sakit ada unit pengaduan pelayanannya. Nah, di PDAM kayak itu juga rasanya di PDAM ini bagus unit pengaduan pelayanannya. Jadi lapor ke unit pengaduan pelayanan karena diresponnya. Karena kalau bocor lalu bocornya ini di luar kilometer ini merugikan PLN juga kalau kada dibaiki. Kalau PDAM. tapi kalau setelah kilometer kita nang rugi. Iya, nah, setelah kilometer tadi. Karena kan terhitung di situ berputar Terhitung, tarusinya. iya. Nah, jadi harusnya ya Pang memberi toleransi Bang. Kalau kita kada kau membayar kan kau dicicil. iya tadi Minta dicicil. emang mama ulun nih kesadaran Bilanya kada meherani laporkan ke ombudsman. Habis. mama mengadakan main Mamanya menonton mama Pak. ulun kan nonton nih di rumah mama ulun jam bela juga Laporkan. IG SMS kada deh. hah Ada. ada mama Nah, pemirsa Banjar TV kadang sarkasaan kita segmen 2. Upanya pelayanan publik nih nang banyak kaduan nih
PLN salah satunya lah, BDM iya juga. Rumah sakit Bang pindahnya. Banyak juga. Oh banyak juga, jadi banyak kita masyarakat kau haji juga mengadukan tampulo ada ombudsman di sini lawan ombudsman ini sudah mulai eksis lah di berada intensi sudah mengadukan adanya hendak lalu lo. Kita lalu akan hendak lalu lima ini. Nah pemirsa Penjar TV masih kita di gardu kita RT 5 RW Tano nomor 10 Gang Pakasam. Nah pemirsa Penjar TV jadilah belakangnya tertinggal. Belakangnya sahabat. Ya kalau sahabat kelak. Belakangnya iya. Ini punya tuh. Iya, negatif thinking terus. Sahabat kelak. Enggak. Nah, pemirsa Penjar TV, jadi karena ini lagi musim mati lampu, SMS bilang banyak benar masalah mati lampu. Padahal ombudsman ini melayani seluruh aspek pelayanan publik. Nah, jadi mun masih mati lampu ini sudah ada beberapa kaduan lah yang kaduan, ya dingduan lah. Ini dikuyang sebulan. Banyak pengaduan kan terkait ini, artinya ini sudah diproses juga, dipertanyakan juga, cuma solusi yang mantap tadi salah satunya perasaan ulun. Nah, kagerdu PLN-nya, masyarakat secara umum mendengar karena apa gerang yang kesulitan PLN selama ini, targetnya berapa bulan, berapa tahun gerang ini terselesaikan, bujur-bujur kada lagi gitu. Kira-kira anu juga, cuma masalah lain tuh terkait pengaduan masyarakat ini apalagi yang banyak dominan kira-kira Pak? Banyak kayak yang pelayanan kesehatan tuh banyak juga. Pelayanan kesehatan di rumah sakit tuh lah nang rancak dikaluhakan tuh nang memberi layanan ini nak tapi ramah. Iya. Ini namun disarangut-rangut. Iya. Kayuhan kalau siden. Iya kalau itu. Padahal pelayanan publik. Yang kedua juga ruangan itu kada transparan kayak istilahnya tuh nah. Kita kada tahu apakah kelas 3 tuh berapa kamar lagi nang kosong, kelas 2 berapa kamar lagi nang kosong, pindah hibah. Tapi mun ada orang dalam kita kenal, ada kamar kosong. Bujur. Nah, itu jadi itu bisa rumah sakit itu jadikan keluhan dia lah. Iya, kada terbuka lawan pasiennya itulah. Pasien mana gering pasti ada di bujur. Tapi bini ulun melahirkan semalam terbuka aja buat anu. Iya. Ini kan terbuka karena kalau BPJS kayak itu juga BPJS. Karena kan apa terkait apa tuh BPJS? BPJS itu kesehatan. BPJS ada kan pelaporannya ini kan apa ngaranna asuransi lah. Iya, bujur. Tapi BPJS-nya seorang kada diisi rumah sakit. Orang misalnya lah kelas 1 misalnya lah di dalam BPJS-nya tuh dapat pelayanan kelas 2. Nah, jadi kada sesuai antara jaminan BPJS dengan pelayanan yang diterimanya di rumah sakit. Padahal iuran membayarnya Imbahan juga di rumah sakit daerah itu yang rancak tuh lah nyaman mana merujuk akan. Iya. Ada kawa melayani dirujuk akannya ke ulin. sakit ke ulin. Sian sih deh. Mau sudah garing dirujuk akan. Itu kalau rumah sakit lah. Kalau di instansi kepolisian dong bisa lah. Kepolisian ada juga. Sama kan pelayanan publik juga. Malah SIM nang basogok ya. Ada tes-tesan. Kan itu bisa jauh enggak bisa juga itu pelayanan nyaman. Itu duitnya. Itu yang kenyaman. Warna kali-kali jadi berdoakan. Orang kampung. Tahu. Abon masalah anu Bang, bedamai ini Bang. Di pinggir jalan tuh bisa lah dianuakan. Juga toh. Razia atau bedamai. Banyak juga yang menakutkan misalnya polisi razia. Sesuai prosedur kada polisi itu razia. Nah. Bahanu kan ada
merasa dimintai duit segala macam dah. Nah, kita takutnya kan anak polisi jujur kadanya, atau kasus-kasus lain bisa juga. Nang paling banyak dilaporkan itu masalah kepolisian inilah. Kan ada kalojar lapor 24 jam di tapi habis itu pas kita lapor apa segala macam ada ditindaklanjuti. Anda tahu kita kisahnya kehilangan misalnya kita lapor ke polisi sudah itu hilangnya sudah kada ada ditindaklanjuti oleh polisi. Nah itu kalau dilaporkan kalau dilaporkan ditindaklanjuti polisi itu ada. Kalau nang kisah nang hilang hayam aja lapor hilang kamera. Makanya itu harus dilaporkan ke ombudsman. Jadi kalau kita lapor ke polisi itu minta catatan laporannya, minta bukti bahwa kita lapor tuh. Nah, kalau ini menjadi barang bukti di ombudsman bahwa kita sudah lapor, kalau ditindaklanjuti oleh ombudsman. Jadi kan ada kehilangan kambing, hilang ayam tadi tuh. Ada kehilangan kambing. Oh, jadi kawa. Ini luas benar cakupannya. Artinya seluruh keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, dengar-dengar termasuk juga pungutan parkir jalanan tuh. Ya. Kawa dilaporkan juga. Pokoknya seluruh pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD atau swasta yang mendapat mandat pemerintah. Swasta atau misalnya rumah sakit swasta, sekolah swasta, kan mendapat mandat karenanya minta izin. Izin mendirikan rumah sakit, izin mendirikan sekolahan. Nah, itu juga bagian dari pelayanan publik. Ada kalau aku takut nih, soalnya persaran nah. Apa nah? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, pindah rame telepon hari ini. Siapa? Dari siapa, Pak? Iya. Dari Adroni di Banjar Film Tua Laut lah. Siapa ngerjain, Mbak? Andi. Andi. Oh, Bapak Andi. Di Banjar. Jadi gini. Pak Andi selama ini pelayanan publik khususnya mengenai perizinan baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten itu praktek-praktek ya mungkin yang di luar daripada ketentuan itu masih terjadi, dan aku yakin misalnya perusahaan misalnya dalam hal pengurusan izin itu masih terjadi meskipun pada dasarnya terselubung, dan aku yakin perusahaan kada wani melapor karena kalau melapor itu akan terjadi mungkin ya disulitkan gitu. Nah, ini saran aja Pak. Kalau menurut pendapat ulun alangkah bagusnya karyawan ombudsman itu mungkin berkantor mungkin satu orang misalnya di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu itu duduk sekong di situ. Setiap ada pasti kadang-kadang masalah harusnya selesai seminggu, tahu-tahu bisa sampai 3 bulan. Ini dari perusahaan lah, dari perusahaan. Nah, kita hendak melapor kayaknya kada mungkin suatu saat kita akan berurusan dengan mereka dan itu pasti dipersulit. Nah, saran ulun setiap mungkin di provinsi taruhlah sekong orang-orang ombudsman berkantor di situ. Dan lihat apa yang terjadi di situ. Iya. Bisa kami tangkap Pak ya. Ya, ulun kira itu aja mungkin ulun. Mohon maaf kalau ada salah hilap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada saran benar. Sarannya bagus sarannya Pak. Mudah-mudahan tadi Bang anakku aku sambung tadi. Ini kan ini bakal pelaporan nih. Sanggup lah ombudsman berapa tugasnya. Artinya SDM-nya lawan anunya. Kayak apa segala macam kisahkan Bang dulu. Nah, jadi kan karena kami ini kantor perwakilan, kalau kebanyakan laporan, kami minta tolong lawan pusat. Ini kan kantor perwakilan atau minta tolong lawan kantor perwakilan tetangga. Nah, jadi bubuhan pusat kena turun di sini membantu kalau kami kekurangan orang. Memang nang di kantor ini menangani laporan berlima aja Bang. Nah, 5 loh. 5 asisten ombudsman ngarannya. Nyana menangani laporan. Nah, itunya selama ini memang 5 tuh Bang. Belum Pang lagi lah. Pina muni kipuh mana tuh kan. Masih kawadi jadi handle. Masih kawadi atasi. Jadi laporan-laporan itu tertangani aja toh. Dan kalau misalnya kada tertangani sudah
diterima kada ditindaklanjuti, pusat kena menegur kami. Ini kenapa kada ditindaklanjuti nih laporan orang. Nah itu juga bahaya kami juga kalau dilaporkan orang bilanya kami kada melayani kada melayani karena kecewa 2 kali orang di sini orang kecewa datang ke wadah kami kada dilayani kecewanya 2 kali jadi sariknya tuh double wadah kami itu. Kemana melaporkan sampai kalau pengen kedebul ke Jakarta kah? Ayo laporan ke Jakarta ke Ombudsman Pusat. Nah kami bisa diampihi bilanya kami kada melayani atau kami pelayanannya kada sesuai apa segala macam kami kawa melalui apa ada alamat situs lah atau Ombudsman Jakarta. Republik Indonesia ada aja di lawan paman Google kawa jadi cari paman Google ya kawa betul kaitan lawan usulan tadi ada kemungkinan akan beli aja bagus juga tuh jadi kawa Jepang misalnya kenal nih misal Jepang masih setiap bulan buka sehari kah di situ kan ada unit pengaduan pelayanannya di tingkat provinsi bisa juga Bang itu. Tapi kalau sampai ke seluruh kabupaten memang ngalih Bang. Kalau hendak itu masyarakat nang disulitakan oleh dinas perizinan ini laporkan ya ke Ombudsman. Kalau gair kalau pinek enak ada dilayaninya nama kau dirahasiakan boleh dirahasiakan ngaran boleh dirahasiakan munang misalnya nang dilaporkan polisi ngarang kade dirahasiakan bisa dicarinya aduan orang boleh dirahasiakan. Nah jadi kami hanya mengurusin nang dikeluhakannya tuh apa nah itu aja benar lah yang ditangani dilaporkan di kawasan ini alot cepatnya yang mungkin wut gitu nah pernah lah terjadi pernah juga apakah siapa itu misalnya ganti rugi tanah ganti rugi tanah misalnya lah tanah orang tuh diambil oleh Pemda nah tulisan jalur hijau aja kada diganti padahal ampun orang sertifikat nah itu alot toh alot cara kami menyelesaikan salah satunya dengan cara mediasi kami panggil instansinya kami panggil yang melaporkannya kita duduk bersama nah termasuk sengketa apa ngaranna tanah dari PD Bangun Banua. Nah, ada beberapa nang lapor tuh dari PD Bangun Banua. Ampun Pemprov juga Bang. Pemprov. Jadi orang sudah lunas tanahnya kada ada. Nah, kita kiau PD Bangun Banuanya kayak Pak. Nah, Bang bisa juga Bang kredit perumahan. KPR. Nah, jar apa ngaranna tuh? Perusahaannya sertifikatnya ada lawan bank ya diagunkan ya pas sudah lunas sekalinya kada ada lagi lawan bank nah itu belum lagi banyak juga kawan nih kawan juga dilaporkan nama misalnya TV kada kerasaan cek nanti jadi kita jadi kalau masalah pengaduan ini kebanyakannya juga betakun posisi kantornya mungkin beberapa masyarakat masih belum tahu jadi habis ini kita ya sambatakan pulang lah alamatnya apa-apanya sekira buan pian catat bujur-bujur ada yang hendak lalu dulu kita lalukan lah Nah pemirsa Banjar TV, jadi sesuai janji ulun tadi ulun bacakan alamat dari Ombudsman perwakilan Kalimantan Selatan. Jadi mohon dicatat bujur-bujur pengaduannya cuma lebih nyaman tuh mun anak pengaduan badak Bang. Jadi tahu bujur-bujur datang langsung ke kantornya ini Jalan Letnan Jenderal S. Parman nomor 57 Banjarmasin. Itu di Parak mana tadi? Parak Jorong. Nah, Parak Jorong. Pokoknya datangi ke situ. Nah, langsung keduakan. Cuma kawah aja Pang lewat HP SMS tuh 08 0821 5353 0202. Nah, ingatakan 0821 5353 0202. Nah, nyaman bener dihafal. Amun nelpon 0511 3367 412 0511 3367 412. Nah, pemirsa Banjar TV
kebanyakan hari ini banyak benar orang SMS, tapi mohon maaf lah ada SMS yang kurang lebih itu sabutin aja yang kami angkat. Nah, kayak masalah pajak lampu bilang mana-mana mengadu orang masalah pajak lampu. Jadi sebagian aja yang kita angkat masalah pajak lampu tadi, khususnya kayak di Istanbul. Ada juga SMS langsung dari mulut. Nah, itu di Balangan. SMS dari mulut. Jadi SMS pertama yang kita bacakan ini 0813 503 seterusnya. Selamat malam, ulun utuh senyum. Ulun utuh kuring. Tinggal di Purna Sakti, 4 batakun dan mengusul kira-kira kawala supaya ombudsman semakin dikenal dan dicintai masyarakat agar di setiap instansi layanan publik khususnya yang disinyalir lahan basah agar ditempatkan outlet pribadi outlet pengaduan ombudsman di sana agar secara pribadi pegawai maupun pekerjanya dapat bekerja secara jujur dan benar. Nah, kayak yang usul tadi. Iya, usulan tadi cuma ini dikhususkan instansi yang disinyalir ini lahan basah bujur-bujur itu diandakakan Selanjutnya SMS berikutnya dari silakan Gadosare 315041 seterusnya. Selama ini apa tindak nyata ombudsman buat masalah kelistrikan? Apakah aduan-aduan yang masuk ditindaklanjuti atau tidak? Dewa di Sungai Lulut. Terima kasih banyak TV. Sama-sama. 0853 485 seterusnya. Jawabannya. Butuh habisnya lapor gini. Itu di Wanaraya di situ. Di Sungai Selu. Tempat pernikahan. Betakun. Betakun, Kabupaten Betakun. Nikah siri. Nilaba isi anak. Walah aja. Kawalah baulah akta, soalnya kan ada diisi buku nikah. Nanti ya. Ini ombudsman juga. 0878 1456. Assalamualaikum, nama ulun Genia di Sungai Dingah. Mun ulun melapor masalah publik ke ombudsman, ini kira-kira langsung diproses lah. Nah, itu aja dulu yang kita bacakan SMS-nya. Jadi SMS penambahan tadi kira-kira sesuai aja lawan yang diusulkan oleh Bapak siapa teh? Sasi kan? Sasi, ya. Pak Sasi tadi terkait masalah yang meletakkan tadi itu sudah ditanggapi juga. Habis itu SMS berikutnya tadi sampai mana nih masalah listrik nih? Tindak lanjut pengaduan masyarakat masalah listrik pajak atau apa-apa nih sudah dilaksanakan boleh ombudsman nih Pak? Kalau laporan-laporan semunyaan tentang PLN banyak Pang lah. Ada sebagian yang sudah tuntung, ada sebagian yang belum tuntung. Misalnya soal biar pet nih memang ngalih Pang. Ya ujur. Ada keterbatasan macam-macam nih PLN ini juga. Tapi nang aduan-aduan lainnya kalau memang buktinya kuat, dasar bujur itu kesalahan PLN, sudah diselesaikan oleh PLN. PLN ini salah satu instansi yang cepat merespon kalau dilaporkan orang. Termasuk cepat. Jadi misalnya ada orang mengeluh PLN sakahandak hati menajak pihang di muka rumah minta pindahkan. Lapor ke ombudsman dipindahkan. Tapi ada juga nang se-RT-an kada mau dipasang gardu. Lalu ngalih PLN padahal di kampung situ perlu gardu induknya. Nah, itu gardunya lain. Itu ada juga. Jadi laporan-laporan PLN banyak juga yang sudah tuntung. Lawan PLN termasuk sigap aja lah. Terus yang tadi masalah nikah tadi kalau kapian. Nikah itulah datang ke Disduk Capil. Biasanya kalau kada buku nikah ada keterangan bahwa ini kawin siri. Itu biasanya atas nama ibunya, binnya tuh atas nama ibunya. Tapi keterangan diolahkan orang. Keterangan itu dari siapa keterangan tuh? Tetap diolahkan orang kan adanya keterangan bahwanya nikah siri tadi. Itu dari siapa? Pengulu itu, pengulu gadungan do. Pengulu gadungan do. Dua ini pengulu mau keterangan. Kada Kayak tahu. apa tuh Ustaz? Kayak apa? Ada Nyat harus ada pengulu gadungan tua nih mau lah ada. keterangan Kalau bos mau punya kada mau di mana? Nah, matiam kan keterangan. Siapa keterangan? Iya, Jadi pengulu lah gadungan. intinya tuh setiap warga negara berhak memiliki akta lahir. Nah itu dulu. Jadi kalau misalnya abahnya kada kawa karena
kada apa segala macam Kada itu ada bisa. kada Nah, ada buku mengaran nikah mamanya, tadi iya. Oh, iya. Jadi binnya bin mamanya bujur aja bin dah. mamanya kawa. Yang Cuma penting itu tuh tadi, kan Bang. soal akta notarisnya. Nah, akta notaris. Keterangan Akta nikah. lahir. Akta lahirnya tadi tuh. Iya. Akta lahirnya tadi tuh wajib di Dukcapil mengolahkan. Mengolahkan. Kada boleh. Kalau kada mengolahkan di Dukcapilnya nang salah. Diskriminatif ngarannya. Oh iya, kada mano TV. antara yang Ah, ah. Nah, pemirsa Banjar TV, ini kan kehadiran ombudsman ini angin segar lah bagi masyarakat. Artinya apa jurang to instansi pemerintahan ini memiliki pengawas sudah yang mana kada kawal lagi semena-mena mengambil pungutan, kada maherani kada melayani orang yang datang dan lain sebagainya. Ini ada angin segar, kita kawa memberikan kaduan kita ke ombudsman, tapi selaku masyarakat nih nah kayak apa gerang ya secara umum lah closing statementnya nih terkait masalah pelayanan publik nih, silakan Amang Hasan nah apa yang pengen kehendaki ke depannya dan ya secara umum lah. Jadi setelah ada ombudsman itu memang jauh-jauh tuh angin segar aja. Oh, ayo ada angin juga kisahnya. Di Gardo, Bang. Oh, iya, bujur ulang. Nah, tetapi harapannya ini laporan tuh bukan hanya sekedar laporan. Kita berharap bahwa laporan ini bujur-bujur itu menjadi senjata untuk perbaikan. Jangan hanya buat laporan, hanya berlalu seperti angin segar juga kan. Nah, jadi harapannya bagaimana ombudsman laporan masyarakat itu menjadi senjata untuk perbaikan. Iya, bujur memperbaiki pelayanan. Nah, itu perbaikan kan karena dengan ada pengawasan itu diharapkan pelayanan publik itu lebih baik lagi. Sebenarnya beliau ini kan ada yang lebih berwenang juga. Nah, kayak beliau ini kayak DPR itu sebenarnya itu tugasnya. Tapi mengawasi juga. Iya, mengawasi juga. Tapi kan mungkin nah ini yang lebih dipercaya mungkin kan paham juga kan. Tapi alhamdulillah kita berharap bahwa dengan adanya pelayanan publik lebih baik, maka negara kita akan lebih baik. Nah, itu juga harapan selain. Kalau Gelusari ada yang ditambahkan? Orang kampung ada bisa pandiri jual. Oh iya, sama dengan Amang Hasan, nyaman. Kami sama orang kampung. Iya. Sini. Lawan juga ya kita masyarakat kita percayakan lah apa-apa yang memang ini kada dapat solusi kita percayakan ke ombudsman. Mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan ini solusi. dapat solusi lah. Tapi biasanya tantangannya luar biasa berat kalau untuk ombudsman. Ya kita contoh aja di negara kita nih KPK semakin posisinya kuat di mata masyarakat semakin digoyang karena berlawanan dengan instansi pemerintahan. Kayak itu juga ombudsman, makanya kita masyarakat mendukung ombudsman. Semangat. Dari Bapak selajur closing statementnya himbauan ke masyarakat terkait tugas ombudsman nih Pak. Ulun berharap lah masyarakat ini wani lapor emang senang. Karena kalau masyarakat wani lapor pelayanan publik itu menjadi semakin baik. Tapi misalnya pinang alih urusan kita berdiam aja, dimintai duit kita berdiam aja. Misalnya, lambat urusan berdiam aja. Nah, itu kan semakin baik ke negara kita. Tapi mun wani lapor, nah itu bagi. Jadi wani lapor adalah baik. Itu nang anak belum sampaikan non masyarakat dan kami pasti menindaklanjuti karena kalau kami kada menindaklanjuti itu kinerja kami juga dianggap terbaik. Iya. Jadi masyarakat jangan ibaratnya bemamai di rumah aja. Wah, aku kayak ini kada baik-baik juga kita misalnya kada kita tindak lanjuti. Salah satunya kita tindak lanjuti dengan melapor. Melapor tujuannya apa? Memperbaiki kinerja pemerintahan ataupun instansi yang dapat kewenangan pemerintahan tadi atau perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Semakin baik karena kita mengawasi juga. Cara kita mengawasi apa? Kita lapor ke ombudsman. Terakhir nih dari Al-Muhtaram terkait masalah nih pengawasan ombudsman untuk memperbaiki pelayanan publik nih, kalau dari ditinjau dari segi agama kayak Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Ini kan Pak Nur Haris nih, Amang Hasan nih, kawan lawas. Beliau ini kan sebelum kepala ombudsman nih, beliau ketua KPU. Ya, ketua KPU Banjarmasin. Nah, sukses 5 tahun. Ini di LK3 ya, beliau. Sebelumnya di LK3. Tahu lah tuh LK3 tuh. Pokoknya LK-nya 3 ya Kak. Lembaga
kajian kemasyarakatan dan keagamaan. Nah, itu Ustadz beliau ini, beliau ini mantap. Bahkan beliau ini pluralis. Ayo. Siapa aja bakawan. Artinya kada membedakan agama, suku, semuanya sama. Nah, ini jadi dikawani. Iya, sama dengan Profesor Dr. Nurhalis Majid juga nah, sama. Jadi sama ngaran. Sesuai aja lah ngaran. Jadi pas beliau ini menyambung nih pulang seimbah KPO ombudsman pulang. Kan tadi ombudsman ini kan pelayan publik kan, supaya jadi benar lah jadi benar. Nah dengan benar terus itu kan laporan tadi benar lalu ditindaklanjuti kan, lalu menghasilkan kebaikan-kebaikan. Nah itu sesuai lawan hadis Nabi, jar Nabi, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, kemudian wa innal kajiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi jar Nabi dalam hadis itu segala kejujuran, segala keterbukaan, keberanian tadi itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, nah betul. Jadi berkat ada laporan tadi kan, nah ditindaklanjuti itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Semua kebaikan tadi akan membawa kita ke surga. Amin. Amin. Nah sebaliknya, kada mau hadis tuh, kada mau kisah langsung. Sambungannya wa innal kajiba yahdi ilal fujur. Setiap kedustaan, kebohongan, kepalsuan itu akan membawa kita kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Setiap kejahatan akan membawa kita kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Berarti kan hitungannya kita yang dimintainya jujur lah diminta ada juga aja. Berarti ini melahirkan yang kada baik. Yang kada baik. Jadi makanya bagus dengan ada lembaga ombudsman ini kan untuk itu tadi mewujudkan kebaikan-kebaikan agasan kita berkata. Jadi bagus juga pemerintah tuh mengadakan ini, mengadakan lembaga ini walaupun Ramang Hasan tadi sudah ada DPR ya lah. Nah, tapi dengan ada ombudsman ini orang kan kadang-kadang segan ke DPR tuh lalu ke ombudsman. Apalagi Sidin nih terbuka sudah. Sidin siap aja ada nah didatangi nang di Esperman tadi. Nah, datangi aja lapor lawan Sidin. Kira-kira itu aja lah. Ya, Kisah. Sisanya tadi jar Amang Hasan pembakal nih. Kisah pembakal aja tadi. Mantap pembakal, pas pembakal. Tapi kita kan menyambat ngaran siapa? Iya, kada pembakal aja. Pembakal. Sekalinya Amang Hasan pembakal nih kehilangan burung. Burung kehilangan. Burung ini. Lain. Kehilangan burung. Karena kehilangan burung dikumpul kula-kula nih. Sepembakalan deh. Oh iya, sepembakalan kula-kula ini ada lelakian, ada bobinnya. Sudah terkumpul lalu pembakal berucap, jar pembakal, aku nih kehilangan burung. Nah, lalu jar pembakal, nah kepada hadirin nih nah, siapa nang merasa berisi burung? Sekalinya lelaki ini berdirian, berdiri semua. Lain itu aja pembakal, maksud aku lain itu. Hubungan. Duduk aja pembakal. Duduk, pulang. Lalu jar pembakal pulang. Siapa di antara hadirin ini nang pernah melihat burung? Sekalinya bebinian pulang berdiri. Berdiri bang. Berdiri. Inya pernah melihat burung kan? Nah itu. Kada aja pembakal lain itu. Sudah aja pembakal udah nang anunya aja nah. Konklusinya aja nih. Singkatnya aja. Siapa pernah melihat burung aku? Ya pembakal. Sekalinya bebinian bertiga berdiri. Nah aja, kawi aja. Apa pada dipukul bini pembakal sini? Bebinian bertiga dia nak suama dia. Itu aja dah. Karena sudah kita sampai di segmen terakhir tadi. Pokoknya bertiga tadi. Sudah nggak usah lagi dikuyak gitu. Kita harapan kita semakin hari semakin baik pelayanan terhadap publik, apalagi adanya ombudsman ini merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk memperbaiki pelayanan. Kalau kada kita yang terlibat memperbaiki pelayanan publik, kak itu aja
bahari karena lambat ditindaklanjuti kada ada apa-apa yang kayak pungutan liar tuh wah bilang wah ini kan pungutan liar sudah masalah calo sudah berkurang masalah nah dengan adanya ombudsman ini kalau Buan Pian hendak pelayanan publik baik maka Buan Pian turut aktif melaporkan ke ombudsman sekira Nina buhan pekerja pemerintahan nih kalau merasa diawasi dan pengawasan itu dasar bujur ada buhannya pun pasti akan memperbaiki pelayanan publiknya. Nah demikianlah yang kalau kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, nilai pendidikannya, nilai informasinya, dan juga mudah-mudahan ada nilai hiburannya Gesan Pian. Yang SMS kada terbaca, telepon kada terangkat, kami minta rela, minta rida, SMS Buan Pian, insya Allah kami sampaikan aja ke ombudsmannya apa-apa yang kawa ditindaklanjuti, mudah-mudahan kawa ditindaklanjuti. Barilah mun ada salah, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.